melanjutkan video dari sesi sebelumnya, yaitu mengenai simulasi SOCL 504, dimana standar driver ini memiliki respon frekuensi di 1 kHz ke bawah, memiliki respon yang lebih unggul daripada yang 1 kHz ke atas. Artinya karakteristik ini lebih dominan, bisa dibilang sampai dengan karakter subwoofer. Lantas bagaimana jika SOCL 504 ini memiliki karakteristik flat? Dalam memodifikasinya kita hanya mengubah beberapa komponen, maka respon frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kHz memiliki watt yang rata tanpa mengubah bentuk dari PCB standar versi yang ini. Untuk mempersingkat video, mari kita melihat hasil simulasi dari modifikasi saya tentang SOCL ini memiliki respon frekuensi yang flat. Jadi beginilah hasil dari simulasi SOCL 504 yang telah dimodifikasi menjadi lebih flat. Kita bisa melihat hasil wattmeter menunjukkan 485 dengan beban 8 ohm. RMS nya keluar 62, supply-nya 90 volt, THD yang dihasilkan 0,348% dengan di frekuensi 1 kHz. Sekarang kita coba di 50 Hz dengan input yang sama, 50 Hz. Stop. 50 Hz. Kita bisa melihat sinus masih mulus dengan daya 484, masih sama dengan 1 kHz. RMS juga masih sama. THD yang dihasilkan belum muncul dengan input yang sama. Sinus yang dihasilkan masih sejajar. THD juga 0,3 dengan daya yang sama di 8 ohm, supply 90 volt. Kita turunkan menjadi 20 Hz. Sudah sedikit terjadi penyimpangan pada frekuensi 20 Hz, namun 20 Hz sangat jarang ada speaker yang mampu merespon di frekuensi 20 Hz, sehingga mungkin beberapa orang masih mengabaikannya untuk di frekuensi 20 Hz. Sedangkan di 30 Hz juga terjadi penyimpangan sedikit. Langsung kita menuju ke 16 kHz. Enam belas kHz. Kita lihat sinusnya masih mulus meskipun ada cacat sedikit, tapi responnya masih sama, masih flat 485, 484. Sinusnya sedikit cacat, tapi tidak separah pada SOCL standar. Kita lihat 16 Hz, 16.000 Hz. Sekarang kita coba turunkan ke 10 kHz.
wattnya masih sama 485 484, RMS nya juga masih sama, THD nya sama, inputnya sama. Jadi ini sudah dikatakan super flat, THD 0,3. Jadi bagaimana memodifikasinya? Mari kita bahas lebih lanjut. Langsung saja ke PCB versi standar saja, karena beberapa orang tidak memahami bagaimana memodifikasi dengan skematik. Maka sekarang langsung ke versi PCB. Hal pertama yang bisa diganti agar responnya flat adalah kapasitor 22N pada bagian input. 22N ini pada beberapa kit sudah diganti dengan 22 UF atau 22 mikrofarad. Ini yang mungkin versi pertama sehingga masih 22N. Jadi hal pertama ini diganti 22 mikrofarad atau 22 UF, bisa polar maupun non polar. Yang kedua yang diganti pada bagian 22 mikro. 22 mikro ini saya ganti dengan 47 mikro. Sebenarnya 22 mikro juga tidak masalah. Yang lebih penting agar respon di frekuensi atasnya lebih baik, di kapasitor 100p ini diganti 47p, karena ketika saya simulasikan ternyata menggunakan 100 pico di 11 kHz sudah terjadi cacat sinus hingga responnya sangat rendah. Ini bisa diganti 47 pico. Untuk selanjutnya mengganti pada bagian 10 UF atau 10 mikrofarad. Sebenarnya ini tidak perlu diganti, tapi ketika menggunakan 10 mikro terjadi THD yang lebih tinggi, karena ini berhubungan dengan transistor diferensial. Maka ketika diganti menggunakan 100 mikro, ini menekan THD atau total harmonic distortion menjadi lebih rendah. Maka ketika diganti lebih besar, ini suaranya lebih bening dan DCO mungkin saja lebih stabil. Untuk selanjutnya, komponen yang perlu diganti agar frekuensi lebih flat atau respon frekuensi yang lebih flat pada SOCL504 adalah kapasitor resonansi 22 mikro. Ini diganti dengan 220 mikrofarad. Ini untuk memperbaiki frekuensi bagian bawah yang berantakan pada sinusnya. Setelah diganti 220, kita bisa melihat responnya akan setara dengan 1 kHz atau lebih flat dan tidak terjadi cacat pada 10 kHz. Jadi elko ini ketika terlalu besar akan merusak frekuensi di 10 kHz ke atas. Ketika terlalu kecil, sinusnya berantakan dan responnya lebih besar atau lebih sensitif ketika elko ini semakin kecil nilainya. Jadi bagi yang menginginkan karakteristik lebih ngesap, mungkin pada bagian 22 mikro ini bisa buat versi standar, dan pada bagian 22N ini biarkan 22N.
maka karakteristiknya akan dominan subwoofer daripada di frekuensi midnya. Untuk mengujinya kita langsung aja praktek simulasinya menggunakan kit yang sudah saya modifikasi. Kita lihat frekuensi atau kita dengarkan langsung frekuensi yang dihasilkan. Hasilnya lebih flat, namun yang terdengar lebih dominan ada mid high. Music for Object Official. Nada high-nya lebih renyah, nada sub-nya juga dapat. Bahkan nada merdunya di 16 kHz mungkin masih bisa direspon dengan baik. Suara tidak pecah meskipun sudah full peak dan hanya supply 25 volt AC. Jadi SOCL 504 ini masih gainnya masih standar, tidak overgain. Jadi THD-nya mungkin lebih rendah meskipun volume mentok di jam 5. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk tentang driver amplifier yang lainnya.